Sekali lagi boleh ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini Allah memberi kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada akhirnya kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi pembawa Islam, Nabi pembawa umatnya, minaz zulumati ilan nur, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam terlimpah curahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut Rasulullah sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya Rasulullah sampai akhir hayat menjemput kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, wali santri, dan para tamu undangan yang telah menghadiri acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Dan yang tak lupa pula yang saya hormati Mudir Geria Tahfiz Quran Al-Bukhari Bogor serta Saukur Asratul Mustaqim Ustadz Muhammad Nur dan para jajarannya. Sebelumnya saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi sampai selesai nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat pembacaan ikrar santri. Acara yang kelima penampilan daripada santriawan dan santriawati Geria Tahfiz Quran Al-Bukhari dan Saum Quran Siratal Mustaqim. Acara yang ketujuh pelepasan wisudawan dan wisudawati Geria Tahfiz Quran Al-Bukhari dan Saum Quran Siratal Mustaqim. Acara yang ke-8 pembacaan ikrar wisudawan serta pesan dan kesan para wisudawan. Acara yang ke-9 foto bersama, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Alhamdulillah, kita telah membaca kalimat basmalah serta ta'awudz. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita serta melindungi kita sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Faturiski serta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ananda Ashkar. Kepada Ananda sekalian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis
السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu penyembuh serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Fatur dan Ananda Askar yang telah membacakan Al-Quran. Semoga yang membaca mendapatkan rahmat serta pahala, dan kita semua mendapatkan rahmat serta pahala selaku yang mendengarkan. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian sambutan dari Mudir Geria Tahfiz Quran Al-Bukhari serta Saum Quran Siratal Mustaqim yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur. Kepada Ustadz Muhammad Nur, waktu dan tempat kami persilakan. Baterainya ganti belum nih baterai? Dut-dutan suaranya. Terima kasih membawa acara Mas Afsad. Alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ajma'in. Fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Waqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa huwa asdaqul qailin wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan, para asatiz wal asatizah yang nampaknya masih belum memenuhi tempatnya, yang sesuatu hal yang kami muliakan, para wali santri, santriwan, santriwati yang sudah hadir untuk sama-sama kita bersilaturahmi, bergembira melepas kepergian anak kita dari jenjang 1 SMP sampai 3 SMP, atau yang sudah 3 tahun belajar di tempat kami SKSM maupun GTK. Kita akan melepas, menyambut sekaligus kepergian mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yang lebih mulia lagi, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, ini di sini juga kami telah mengundang para alumni dan alumnus dari GTK dan SK. Pada waktunya nanti bakal penuh nih insya Allah, karena masih sepi ya, masak saya masih sepi nih, belum penuh ya. Nanti kalau penuh, yang muda-muda ngalah ya sama yang orang tua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan beberapa sambutan bahwa pada saat ini saya selaku pendidik, pengajar, pendidik, pembina sekaligus pendiri dari GTK dan SKSM. Bukan saya serakah, tapi itulah keadaannya. Kurang ustadz, kurang ustazah, kurang pengelola. Jadi saya include, saya jobnya saya ambil, semua job saya ambil. Mengajar berarti cuma transfer pelajaran. Mendidik setelah mengajar, kita mesti liatin apakah paham atau tidak. Lalu pembinaan, kita awasin pengamalannya. Sudah paham nih, diawasi 24 jam ya, supaya anak-anak kita terlihat sehat, benar-benar sehat, terlihat kuat, benar-benar kuat, dan akhlaknya yang paling utama. Di tempat lain juga insya Allah sama, lebih kurangnya, min plusnya pasti ada. Dalam sambutan ini saya cuma pengen mengingatkan, karena hari ini semuanya miris. Kondisi pendidikan di Indonesia sudah mulai makin menurun kualitasnya. Anak SD sudah main judi online, anak SD bu. Anak SMP udah jago main judi online, tertangkap oleh Menkominfo. Di Republik Indonesia ini sudah sekian ratus ribu anak-anak SMP main judi online. Di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun makin kerok, makin hancur gara-gara judi online. Dulu tidak ada atau sedikit, ada tapi sedikit, sekarang mewabah. Alhamdulillah di sini nggak ada. Jangankan main judi online, megang handphone juga nggak boleh. Coba-coba santri kami bawa handphone ke pondok, mohon maaf, handphone bapak ibu kita ketok pakai martil 5 kilo, brak, hancur ya. Nah di rumah bapak ibu yang ngawasin, anak megang handphone dari pondok, dari masjid, dia bersih, dia suci, minta ampun sama Allah, Allah ampunin insya Allah. Di rumah, nah orang tua lengah sedikit, ngasih handphone, ngasih kuota, punya teman yang berbeda,
Kalau di pondok temennya satu arah, satu frekuensi, sama-sama baca Quran, sama-sama menghafal Quran, sama-sama sholat 5 waktu berjamaah, bangunnya sama, tidurnya sama. Di rumah temennya beda-beda. Ada yang hancur banget, hancur sekali. Ada yang mendingan banget, mendingan lumayan. Nah, Bapak Ibu yang ngawasin tuh teman-teman anak nanti di rumah. Dan perhatikan handphone sekalian. Ini setan gepeng luar biasa. Di Tanah Abang kemarin gara-gara terlilit pinjaman online, sebabnya buat main judi online nafsu, kalah, duit habis, barang rumah udah dijual-jualin, berantem sama istri, masih main juga, akhirnya pinjaman online. Kena kasus, banyak debt collector datang, pusing dia, bunuh diri. Nggak jauh-jauh, cuma di atas pintu doang. Terus dia begitu jatuhin tepuk kakinya, mati, keluar lidahnya. Seorang bapak anak satu, gara-gara judi online. Gantung diri lagi, bunuh diri lagi. Berapa ratus mahasiswa mati. Oleh karena itu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kami bersyukur banget di telah hari ini, sekian tahun ini telah mendidik generasi yang berasal dari putra putri Bapak Ibu sekalian. 3 tahun kami telah didik, alhamdulillah. Suka duka, manis pahit, kita jalani bersama, alhamdulillah. Dalam kemuliaan, siapa yang mengajarkan anaknya, mendukung anaknya belajar Quran, dan siapa yang mengajarkan Quran, maka dua-duanya Allah liputi rahmat. Hari ini seorang ustadz baru punya murid 1 juta, baru punya murid 100.000, baru punya murid 1000. Seorang syekh, seorang ajengan, seorang kiai, seorang ulama udah ngaco jadi nabi baru. Minimal gak ngaku nabi, tapi kelakuannya lebih bejat daripada orang yang paling bejat, yaitu dia ngaku Tuhan. Banyak di YouTube dia tuh, ajengan-ajengan, kiai-kiai paling ngaco. Mentang-mentang pesantrennya mewah, lantai berapa banyak, mewah semuanya fasilitasnya, ngaku-ngaku apa? Orang soleh, orang takwa. Sekarang nggak ada orang soleh, sekarang nggak ada orang takwa. Orang soleh, orang takwa adanya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini yang ada adalah orang yang pengen soleh, pengen takwa. Kata Nabi akan datang suatu zaman, paginya bertakwa, pagi nih malamnya jadi bajingan, brengsek, jadi orang kafir. Malamnya soleh, terlihat rajin zikir, sholat malam, paginya jadi koruptor, maling. Koruptor garis miring maling, raja maling kalau koruptor tuh. Kalau maling ayam cuma 1 ekor digebugin ketahuan, 1 ekor paling 50.000, paling mahal ayam hitam, cemani 1,5 juta, ketangkap 1,5 juta digebugin sampai mati. Koruptor 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, nggak digebuk, malah disayang, ditangkapnya disayang. Aneh di Indonesia mah, ya. Tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita didik, kita didik putra putri Bapak Ibu sekalian di sini untuk menjadi orang-orang yang takut sama Allah. Kunu Rabbaniyin. Kami didik mereka untuk menjadi generasi terbaik, generasi Rabbani. Ciri-ciri generasi terbaik adalah bukan generasi yang jago nyari duit, ya, punya anak kaya, punya jabatan tinggi, bukan. Tapi apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum ta'malun. Anak yang Allah muliakan, keturunan yang Allah muliakan, santri yang Allah muliakan, belum lulus atau sudah lulus cirinya sama, masih hidup sampai nanti mati cirinya sama. 1, mereka suka belajar Quran. Pertama, mengajarkan Quran, lalu belajar Quran, ya, bolak-balik belajar Quran lalu mengajarkan Quran. 2 itu cirinya. Jadi kalau kita punya keluarga nggak mau ngajar Quran, kayaknya kita mesti prihatin. Apalagi nggak mau belajar Quran di rumah, yang dipelajarin biologi lagi, matematika lagi, ekonomi lagi, kimia lagi, fisika lagi, belajar nari lagi, belajar piano lagi,
Belajar apa dipelajarin? Quran kurang dipelajarin. Kata Allah, ini nih ciri generasi bantet. Generasi yang bakal bikin susah neneknya, bikin susah kakeknya, apalagi bikin susah emak bapaknya. Karena bentar kuota nggak dikasih, banting pintu. Mak, pak, kuota nggak dikasih, kabur 3 hari. Tuh, rasain tuh. Kalau orang tua sudah nggak konsentrasi, nggak semangat mengajarkan anak dan cucunya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, yang hadir di sini adalah orang tua yang semangat, fokus, dorong anaknya belajar Quran. Bukan cuma belajar, ngapalin Quran. Bukan cuma ngapalin Quran, tapi mengamalkan Quran bersama kami. Alhamdulillah. Maka kami bersyukur 3 tahun ini telah mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian di tempat kami yang sangat sederhana. Sudah 9 tahun nggak? Ini tempatnya udah. Masjidnya kayak begini, lapangannya begini, udah pecah-pecah. Aulanya begitu, nggak ada perubahan. Cat nggak pernah berubah, kecuali ya catnya gitu juga ya. 3 tahun sekali ngecatnya. Alhamdulillah, karena Allah nggak pernah melihat itu. Yang Allah lihat niatmu mendidik untuk menjadikan apa anak-anak saudaramu ini menjadi penyembah Allah atau penyembah dirimu. Karena banyak kiai, udah banyak santrinya yang disuruh sembah bukan Allah tapi dirinya yang suruh sembah. Sembah aku. Orang tua udah kaya raya, punya kekuatan, nyuruh anaknya nyembah orang tuanya. Padahal itu sesat dan menyesatkan. Harusnya apa? Sembah Allah, puji Allah. Jangan pernah bangga jadi orang tua. Jangan pernah bangga jadi pendidik atau pembina atau pendiri apapun. Jangan. Semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tiba juga waktunya setelah 3 tahun mendidik, sekarang waktunya kelulusan. Kami banyak salah dalam mendidik, pasti sebagai pendiri, pembina, pendidik, pengajar banyak salah. Jadi dari atas mimbar ini, podium ini, kami selaku yang mewakili para ustadz, para pendidik, para pembina, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan. Hanya Allah yang gak pernah salah, hanya Allah yang gak pernah punya kekurangan. Dan saya mohon ampun kepada Allah yang sebenar-benarnya agar Allah mengampuni saya dalam kesalahan saya, kelemahan saya, kelalaian saya dalam mengajar, mendidik, membina putra-putri Bapak Ibu sekalian selama 3 tahun di tempat kami. Semoga kedepannya Allah tolong kami, Allah bantu kami dengan kekuatan bimbingan yang luar biasa dari Allah agar lebih bagus lagi dalam mendidik, membina, mengajar putra-putri Bapak Ibu sekalian. Saya selaku Mudir YTQ SDSM ucapan terima kasih atas kerjasama selama ini ya. Semoga acara hari ini bisa kita nikmati bersama dan semoga putra putri Bapak Ibu sekalian yang telah lulus bisa melanjutkan ke tempat yang lebih baik, yang lebih mulia lagi, dan semoga bisa menjadikan orang tuanya itu merasa memiliki anak-anak yang qurrata a'yun, yang bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, menjadi rabbaniyin, anak-anak yang takut cuman sama Allah, cinta cuman sama Allah, dan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Nur yang telah menyampaikan sambutannya. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Yayasan STQ Al-Bukhari yang akan disampaikan oleh Ustadz Iwan Haryawan Permana. Kepada Ustadz Iwan, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih semuanya atas kehadirannya di acara hari ini. Acara graduation, kalau kelulusan, merangkap dengan wisuda tahfiz buat putra-putri yang masih dalam proses menghafal, dan graduation atau kelulusan buat putra-putri yang sudah menyelesaikan hafalannya dan sudah menyelesaikan masa pendidikannya di GTQ dan STSN. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, hingga hari ini GTQ dan SQ memang terpisah jauh. Yang ahwat khususnya ada di Cilebut, kemudian SQ-nya atau putranya ada di Kecamatan Pamijahan atau masuknya Ciparai. Namun jauh tersebut bukan berarti ada suatu pembedaan, tapi hanya kita berikhtiar bahwa memang selayaknya pondok pesantren itu laki-laki atau ikhwannya dan akhwatnya dipisah jauh. Beberapa pengalaman kami mengelola sebuah pesantren yang berdekatan luar biasa. Apalagi kondisinya saat ini zamannya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu ya masih bisa terkondisikan. Kalau sekarang zamannya sudah ada handphone dan sebagainya, wah luar biasa. Kebetulan di hari ini ada mantan santri saya dulu, Bu Dewi, yang kebetulan sekarang putranya juga dititipkan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang GTQ-SI itu program utamanya adalah program tahfiz. Mungkin atau selesainya itu tergantung dari kemampuan siswa. Dan alhamdulillah saat ini khususnya ahwat itu sudah ada pembina khusus tahfiz dan bersanad. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana proses santri-santri yang lulus itu proses menjalani hal-hal yang untuk bisa memperoleh sanad. Namun tahun ini sepertinya ahwat yang lulus belum lulus gitu sanad. Tapi mungkin kalau ingin dilanjutkan untuk bisa memperoleh sanad, insya Allah. Jadi karena di kita khususnya di ahwat ini sudah memiliki ada pembina, ada pengajar yang memiliki sanad, sehingga sanad itu bisa diturunkan. Namun yang di Ikhwan memang masih kendala karena rata-rata yang di Ikhwan begitu lulus ya pulang. Jadi tidak mau melanjutkan lagi atau tidak mau melanjutkan proses pendidikannya, sehingga nanti bisa kita bantu untuk bisa memperoleh sanad. Mudah-mudahan di tahun ini ada yang mau konsisten ke situ, dan insya Allah nanti akan kita upayakan untuk bisa mengikuti atau memperoleh sanad. Bapak Ibu sekalian, selain program utama dan paling utama kita adalah tahfiz, juga kita memiliki keterampilan atau kita bekali putra-putrinya itu dengan life skill. Yang di ahwat mungkin ada keterampilan menjahit dan sebagainya. Dan tahun ini karena memang program ini sudah dicanangkan, jadi anak-anak santri ahwat itu kita ajari keterampilan itu kemarin kalau tidak salah membuat batik dari tumbuhan atau yang dikenal dengan bahasa sekarang ini ecoprint. Jadi nanti ini merupakan bekal, boleh nanti dikembangkan di rumah untuk bisa membuka usaha dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada pembina kita dan pengajar kita yang khusus bisa mengajarkan hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, program utama tahfiz berbekal keterampilan. Selain keterampilan juga karena memang zamannya sudah memasuki zaman yang lebih kompleks, jadi kita juga mereka bekali
IT, tapi IT-nya maklum karena kita memang ini baru IT tingkat dasar. Jadi alhamdulillah kemarin saya luar biasa, khususnya melihat santri Ahwat yang ketika dia belajar tentang IT-nya itu level, kalau saya lihat ya, level lulusan SMA kalah dengan lulusan SMP di kita, karena dia begitu terampil bisa mengolah data. Karena yang kita ajarkan mengolah data dulu itu luar biasa. Harapan kami ke depan sih dengan ada kemampuan di kami bisa juga memberikan pendidikan dan pengetahuan sampai mungkin ke tingkat programmer atau coding dan sebagainya. Tapi itu levelnya nanti ke depan. Tapi kita mampunya sekarang ini baru level dasar. Mudah-mudahan kami mohon doa dan Bapak Ibu sekalian agar kami bisa membekali siswa-siswa kita atau santri-santri kita selain tahfiz yang menjadi dasar utama, penanaman akidah juga kemampuan skill yang saat ini mungkin kita pilihkan skill-skill yang baru kita bisa lakukan. Mudah-mudahan di kesempatan hari bisa lebih berkembang lagi. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin selaku penanggung jawab di yayasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam masa selama pendidikan di sini para tutor kami, para guru kami belum memberikan hal yang paling terbaik dan paling maksimal, karena itulah kemampuan kami. Sebagaimana tadi ditarakan oleh Ustadz Nur, kita memang masih dikelola sendiri, kemudian juga kurang guru, ya kurang muslim dan sebagainya. Jadi kita juga pakai kadang-kadang guru cabutan. Nah, guru cabutan ini kadang-kadang nggak bisa hadir, bisanya hanya Zoom, online dan sebagainya. Tapi alhamdulillah walaupun Zoom, walaupun online, tetap putra putri Bapak bisa kami berikan pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sekedar informasi yang bisa saya sampaikan, dan kami mohon doa dan dukungan kiranya ke depan kami bisa selalu tetap terus memperbaiki kualitas pendidikan, memperbaiki hal-hal yang hari ini masih dianggap kurang, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan menjadi catatan kami untuk perbaikan-perbaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Iwan yang telah menyampaikan sambutannya. Melanjutkan ke acara yang berikutnya, yakni sambutan dari perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nur Salim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini adalah yang pertama kali saya berbicara di depan hadirin semuanya, dan mungkin tidak banyak kata-kata yang bisa saya sampaikan karena ini tidak ada persiapan. Ini karena batik aja nih, agak maksa dikit gitu. Nge-WA istri saya, katanya bapaknya Ali suruh jadi perwakilan dari wali santri gitu. Saya kaget. Saya belum pernah saya berbicara di depan para ustadz, para kiai gitu kan. Yang mungkin tingkat nervous saya ini tingkat tinggi gitu. Kalau Bapak bisa lihat muka saya ini pucat, hampir tak ada darahnya gitu. Cuman saya yakin bahwa tidak semua orang bisa seperti ini, bisa maju ke depan. Bahkan survei membuktikan di Amerika itu
biar tahu. Di Amerika itu tingkat ketakutan yang nomor satu itu adalah ketika disuruh berbicara di tempat umum, mengalahkan tingkat ketakutan untuk mati, Pak. Di Amerika takut mati itu adanya di tingkat 4. Tingkat satunya itu kalau berbicara di hadapan orang, ketakutannya sangat tinggi. Makanya saya berharap anak-anak kami yang dididik di sini tolong diajari untuk bisa berbicara di depan umum. Jangan sampai kayak bapaknya suruh maju udah gemeteran gitu kan. Tapi saya sangat bangga, saya bahagia selaku wali santri atas nama anak saya, siapa namanya lupa ya. Gara-gara nervous nih. Atas nama Satelit Zulfikar Ahmad. Alhamdulillah selama saya menitipkan anak saya di tempat ini kurang lebih 3 tahun lebih dikit atau kurang dikit, banyak kemajuan yang dicapai oleh anak saya. Saya bangga, tapi belum begitu bangga. Kalau saya lihat kemajuannya, yang pertama, yang dulu hafalannya mungkin sempat 3 tahun yang lalu juga dia 10 juz katanya, cuman pas dites nggak bisa. Akhirnya saya ngasih kesimpulan, oh ini kayaknya kurang jos gitu kan. Akhirnya dapat referensial di tempat ini. Saya lihat dulu tempatnya seperti apa, saya bilang oh ini cocok nih buat calon wali-wali nih, para wali. Karena kalau anak kita dititipkan di tempat yang serba modern, saya jamin Pak, nggak bakalan berhasil. Saya lebih cenderung nitipin anak saya itu di tempat yang serba primitif. Kalau perlu ini lebih primitif lagi Pak, biar jadi wali anak saya. Nggak ada sejarahnya dari pesantren modern jadi kiai besar, nggak ada. Kita bisa lihat kok bukti realita nyata di depan mata. Kalau pakai kacamata kelihatan. Jadi ulama-ulama besar yang sekarang ini ternyata dilahirkan dari tempat dan kondisi yang serba terbatas, bukan yang serba modern. Makanya saya bilang nggak jamin kok fasilitasnya serba ada, ustadznya banyak, kiainya bejibun, habibnya banyak, nggak ngejamin kok anak kita sukses. Malah kan banyak ulama-ulama itu yang dari tempat terpencil, kondisi ekonominya terbatas, bahkan keluarganya mungkin keluarga biasa-biasa saja. Saya ucapkan terima kasih wabil khusus buat Bapak Ustadz M. Nur selaku apa tadi, mudir ya? Maaf itu peribahasa yang kurang paham saya Pak. Selaku mudir di mana tadi? GTK dan SK. Dan Bapak Iwan Permana selaku ketua yayasan yang saya hormati. Tidak lupa saya juga aturkan terima kasih kepada wali santri semuanya yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Ini kan saya perwakilan bapak-bapak juga gitu. Untuk selanjutnya harapan kami selaku wali santri, ini kelamaan gak sih? Gak apa-apa Pak. Ini makin lama makin panas nih kayaknya. Saya selaku wali santri, saya berharap ke depannya ada wisuda tahfiz akbar lagi. Karena kalau saya dengar anak saya ini belum selesai, baru berapa juz? Lid berapa juz Lid? 10. Kan Al-Quran itu ada 30 juz Lid. Masa kamu baru 10 udah di wisuda? Aneh kan? Ya udah nggak apa-apa deh. Mungkin nanti ada juz yang setelah 20 juz nanti ada wisuda lagi. Setelah 30 juz ada wisuda lagi. Saya berharap nanti ada wisuda berikutnya. Karena saya nggak terima Pak, anak saya Pak kalau cuma 10 juz nggak keren. Kalau 30 juz saya terima suruh pulang, kalau 10 belum. Makanya di depan anak saya sendiri nih, di depan ibunya, saya titipkan balik anak saya yang bernama Satelit sampai hafalannya 30 juz. Saya nggak mau terima kalau belum 30 juz.
nggak keren, nggak kece kalau belum 30 juz. Saya nggak melihat fasilitasnya seperti apa, keadaannya seperti apa, tapi saya melihatnya anak saya ini makin keren, makin berani. Dulu ke kamar mandi takut, sekarang udah enggak. Alhamdulillah Pak, berkat bimbingan. Akidahnya mungkin sudah mulai ini juga gitu. Kadang-kadang sama kakeknya suka suka berdiskusi gitu kan. Alit kok udah nyambung ya katanya gitu kan. Alhamdulillah saya bilang kayak menurut saya ini adalah tempat yang terbaik. Ya. Kemudian saya juga mohon maaf kepada para pengajar, ustazah yang ada di sini. Mungkin dalam tindak atau perilaku anak saya banyak yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kami juga sadar Pak, menjaga, mendidik itu nggak mudah, apalagi banyak, apalagi anak orang Pak. Malas kan ngajarin anak orang, anak sendiri aja nggak diajarin. Kalau saya di rumah seperti itu. Kenapa saya nitipin anak saya ke sini? Karena saya nggak bisa mendidiknya, saya kurang begitu pandai untuk mengajarinya gitu kan. Alhamdulillah 3 tahun kurang lebih mungkin 10 juz. Ya mudah-mudahan mungkin, dan saya berharap anak saya dilanjutkan lagi sampai 30 juz biar keren Pak. Kalau nggak 30 juz nggak keren. Mungkin itu saya yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi anak saya. Mudah-mudahan Bapak memaafkan apa-apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Bapak Ahmad Nur Salim yang telah menyampaikan sambutannya. Ya. Kayaknya nervesnya bercanda ini. Ngomongnya lancar banget, nggak nervous itu. Alit jadi wali Lit, asal jangan wali band ya Lit ya. Ya, beranjak ke acara yang berikutnya, yakni pembacaan ikrar janji santri yang akan dipimpin oleh Ustadz Iwan Haryawan Permana. Dimohon kepada para santri untuk Ikhwan dan Akhwat untuk berdiri dan mengikuti Ustadz Iwan. Kepada Ustadz Iwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para santri sekalian, ikuti kata-kata saya sesuai dengan intonasinya dan sesuai dengan kalimat yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Janji santri. Santri Gria Tahfidz Quran Al-Bukhari Bogor. Saum Quran Siratal Mustaqim. Berjanji dengan tulus dan ikhlas hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sekali-kali karena sesuatu di luar dan keluar dari kepentingan, tidak sekali-kali dari kepentingan agama Allah dan agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kami siap mentaati Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpin yang beriman. Bahwa kami siap mengikuti, mematuhi dan mentaati segala peraturan yang dikeluarkan oleh GTQ Al-Bukhari. Bahwa kami akan menjunjung tinggi nama baik GTQ Al-Bukhari Bogor, Saung Quran Siratal Mustaqim, dan Yayasan Tahfidz Bina Qur'ani Siratal Mustaqim. Pemimpin, pengurus dan pengelola Dewan Guru Ustadz dan Ustazah dan seluruh santri ikhwan dan akhwat. Bahwa kami sebagai santri kami siap mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran kepada siapa saja, di mana saja, sebagai bentuk komitmen kami sebagai penghafal Al-Quran. Bahwa kami sebagai santri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan sebagai calon khalifah di muka bumi, dan akan siap memperjuangkan adinul Islam. Bahwa kami secara vertikal kami siap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara horizontal kami siap berkorban, berjuang untuk umat dan adinul Islam, tanah air, bangsa dan negara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, di bawah naungan Allah Rabbul Alamin. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Iwan yang telah memimpin ikrar janji santri. Beranjak ke acara yang berikutnya, yakni penampilan nasyid dari para santri Ikhwan Saung Quran Siratal Mustaqim. Kepada ananda sekalian, dipersilahkan untuk menaiki panggung.
Terima kasih kepada para santri Ikhwan Siratul SKSM. Semoga nasyid yang dinyanyikan tadi tersampaikan pesan-pesannya kepada kita semua selaku pendengar. Beranjak ke acara yang berikutnya, yakni pembacaan matan dan ayat Gharaibul Quran yang akan dibacakan oleh para santri akhwat GTQ Al-Bukhari. Kepada para santri akhwat dipersilahkan untuk menaiki panggung.
بواجب القدير في خمسة من بعد عشر مكروها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سدة سنة كم جاد شخص قد سما كن طيبا زفت قد ظالما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang satu alif. Anaba, semua tulisan anak hanya dibaca pendek, kecuali anaba, anabu, anasija, al-anahila. Afain, hati-hati, banyak dibaca pendek. Min nabai, hati-hati, banyak dibaca pendek. Malaihim, semua tulisan malaihim hanya dibaca pendek. Malaihi, semua tulisan malaihi hanya dibaca pendek. Mi'ataini, mi'atun, hati-hati, hanya dibaca pendek. Tasdua, semua tulisan doa yang diikuti alif hanya dibaca panjang, kecuali tasdua, dia beruan, dia huwa, wana beruan, dan nadawa. Lakinna, hati-hati, hanya dibaca pendek. Walakinna, hati-hati, hanya tetap dibaca panjang. Al-Qununa, hunalika, jika dibaca wakaf, hanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, hanya dibaca pendek. Al-Qununa, hunalika, ar-Rasulah, waqalu, jika dibaca wakaf, hanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, hanya dibaca pendek. Ar-Rasulah, waqalu, as-sabila, Rabbana, jika dibaca wakaf, hanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, hanya dibaca pendek. As-sabila, Rabbana. Tamuda, semua tulisan tamuda dan yang dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, dan yang dibaca tamud. Salasila, jika dibaca wasol, hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, boleh dibaca sukun atau panjang satu kali. Salasila, qawariro, jika wakaf diambil ayat 15, rohnya dibaca panjang. Qawariro min fiddah, awal ayat 16, rohnya dibaca pendek. Qawariro min fiddah, jika dibaca wasol, kedua rohnya dibaca pendek. Qawarir, jika wakaf di qawariro yang kedua, rohnya dibaca sukun. Yang bersukun, tulisannya sodah harus dibaca sin. Laskotan, tulisannya sodah harus dibaca sin. Amul musayyiqun, tulisannya sodah boleh dibaca, sodah boleh dibaca sin. Amul musayyiqun, di musayyiqin, tulisannya sodah tetap dibaca sod. Baro'atun, awal surat Baro'ah atau Taubah tidak boleh membaca basmalah. Majreha, bacaan himalah artinya mengiringi fathah pada kasroh. Contohnya di surat Hud, surat ke-11 ayat 41 juz 12. La ta'manna, bacaan ismam artinya bimbing menuju atau macam di tengah-tengah dulu sebagai isyarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf, surat ke-12 ayat 11 juz 12. Wajah qayyimah, bacaan fathah artinya berhenti sejenak sepada satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Contohnya di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 1-2 juz 15. Al-Qadina, ada surat Yasin, surat ke-36 ayat 52 juz 23. Al-Qadina surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 27 juz 29. Al-Laban, Qana, surat Al-Mu'min, surat ke-83 ayat 14 juz 30. Du'afan, boleh dibaca du'afan. Al-Adamiyun, bacaan tasir artinya meningkat kata kedua. Contohnya di surat Fussilat, surat Al-81 ayat 44 juz 24. Samawa, ituni, jika dibaca wasal,
أولئك هم الظالمون الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para santriwati sekalian. Semoga ilmu yang telah melekat dalam pikiran dan hati selalu bisa dikembangkan dan selalu bisa diamalkan, terlebih lagi selalu bisa diajarkan kepada mereka yang masih tak tahu ilmu membaca Al-Quran. Lanjut ke acara yang berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tes sambung ayat dari dua santriwati Mutkin Gria Tahfiz Quran Al-Bukhari. Yang pertama Ananda Zakiyah dengan Mutkin 10 juz, dimulai dari juz 1 sampai juz 8, 29 sampai 30. Dan yang kedua Ananda Hana dengan Mutkin 15 juz, dimulai dari juz 1 sampai 11 dan juz 27 sampai 30. Kepada Ananda sekalian kami persilahkan. Kepada orang tua wali santri dipersilahkan untuk bertanya kepada ananda-ananda di depan dengan memberi masing-masing pertanyaan, 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk yang mau bertanya. Boleh yang mau bertanya silahkan. Untuk Ananda Zakiyah 10 juz dari juz 1 sampai 8 dan 29 sampai 30. Untuk Ananda Hana 15 juz dari juz 1 sampai 11, juz 27 dan 3 sampai 30. Terima kasih. Hanya dah 1 sampai 29. Mungkin saya bacakan ayatnya aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin
الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Cukup. Terima kasih. Takbir. Mohon maaf tadi surat apa? Surat Ali Imran. Ya. Silahkan bapak-bapak atau ibu-ibu selanjutnya yang ingin ngetes dua santri di depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Boleh diulang ibu soalnya. Jus. Juz 27. Enggak. Untuk mana, Bu? Untuk yang mana bu? Iya. Untuk Zakiyah diulang lagi. Untuk Zakiyah juz 1 sampai 8 dan juz 29 sampai 30. Iya, jus 27 boleh yang ini. Jus 27. Iya, boleh. Boleh kamu yang boleh, jawab Kak tadi. Harman. Mau diulang nggak pertanyaannya? Boleh diulang bu pertanyaannya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Insyaallah cukup. Tidak ada khilaf lagi. Tahanan. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya silahkan pertanyaan untuk Ananda Zakiyah juz 1 sampai 8 dan 29 sampai 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Boleh diulangi pertanyaannya? ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسقون كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Kurang tepat. ويسقون كأسا كان مزاجها زنجبيلا
عينا يشرب بها kurang tepat. ويسقون كأسا كان مزاجها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون كأسا كان مزاجها ويسقون زنجبيلا فيها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا يشرب بها عينا ويسقون فيها كأسا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا يشرب عينا فيها عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطعمون الطعام على ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. cukup. Silakan satu lagi untuk Ananda Zakia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. ulang ومن خفت فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يظلمون. خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. حسبك Takbir. Takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda sekalian. Semoga Ananda sekalian diberikan kemudahan dari setiap kesulitan dalam menghafal dan selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu menjaga hafalan yang telah kalian punya. Beranjak ke acara yang berikutnya, yaitu paduan suara dari seluruh santri Geria Tahfiz Quran Al-Bukhari dan santri Saung Quran Surat Al-Mustaqim. Kepada seluruh santri Geria Tahfiz Quran Al-Bukhari dan santri Surat Al-Mustaqim, waktu dan tempat kami persilahkan.
tebak. Habis ini puisi gak? Apa puisinya kapan? Tahu kan lu baiknya? Banting ya. Berkumpul di dalam surganya. Puisi nih. Ayah, ibu, engkaulah orang yang aku cintai. Aku putuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, agar kelak dapat memberikan hadiah untukmu, mahkota cahaya di surga nanti. Ayah, ibu, doakan anakmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Pada para santri dipersilakan untuk turun dari panggung. Terima kasih kepada para santri sekalian yang telah menyanyikan nasyid untuk kita semua. Nah, ada bapak-bapak mau nyanyi nasyid juga? Atau ibu-ibu mau nyanyi nasyid juga? Boleh. Ya. Beranjak ke berikutnya, yakni pidato
yang akan dibawakan oleh santri akhwat Geria Tahfiz Quran Al-Bukhari. Kepada Anissa, Ananda Zakiyah, dan Ananda Azura, kami persilakan untuk menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan wa qabla kulli syai'in da'awna nashkurullahi subhanahu wa ta'ala alladzi a'ta'na barakatil aqidatil islamiyah wa barakatis sihatil jayyidah hatta natamakkana minal ijtima'i fi hadzal makan insyaallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu syakhsiyatin walladzi kana daiman qudwatan lil basyariyati jam'aa. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok terbaik yang selalu menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Ladies and gentlemen, on this occasion, we will deliver a speech about filial piety to parents and children. Allah says in Surah An-Nisa 6, which means worship Allah and do not associate anything with Him, and be good to both parents. My brothers and sisters, blessed by Allah, the verse above commands us to always worship Allah the Almighty and be good to our parents. If we try to count the services of our parents, we will not be able, as their contributions are immeasurable. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pidato tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku, ayat tadi